Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena kita sudah bangun dan diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur pagi hari ini, karena kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita bersyukur buat kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita boleh cakap menanggung segala perkara yang ada di dalam hidup kita, dan kita boleh terus bersyukur dalam segala keadaan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Engkau lindungi, engkau jagai, dan engkau naungi kami dengan kasih, dengan kuasa-Mu yang ajaib. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi kau nyatakan bagi kami. Kami mau melangkah di dalam pimpinan tuntunan. Suatu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengawali lagi hari kami bersama dengan. Dan biarlah di sepanjang hari ini penyertaan-Mu yang ajaib nyata dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau, kami datang bersyukur, memuji, menyembah. Engkau Allah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi menyatakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan, haleluya. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku, ya. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, ya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu
Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Engkau yang memampukan kami, sehingga kami sanggup menanggung segala perkara. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Hanya di dalam-Mu kami cangkap menanggung segala perkara. Hanya bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Yesus Tuhan, sehingga kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari kami. Sebab ada Engkau yang menyertai kami, ada Engkau yang membela kami, yang menolong kami. Engkau yang beri kekuatan saat kami lemah, Engkau yang berikan penghiburan saat kami susah, Engkau yang berikan jawaban saat kami dalam persoalan. Engkau beri kemenangan saat kami dalam pergumulan. Engkau beri pertolongan saat kami dalam permasalahan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur,
pernah sendirian. Ada Engkau dan selalu ada Engkau dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar dalam hidup kami. Sebab Engkau Immanuel yang menyertai kami. Engkau El Shaddai yang maha besar yang menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami. Biarlah kuasa-Mu menaungi kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Sebab Engkau yang ada beserta dengan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu
setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendirian. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, ya. Bersama-Mu Bapa, amin, amin. Ku lewati semua, ya. Berkenan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ya. Ku lewati semua, berkenan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, ya. Memberi pertolongan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kami ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami, di setiap detik dan di setiap langkah hidup kami. Sebab Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Bahkan Engkau yang selalu siap sedia memberikan pertolongan bagi kami. Sebab itu bila kami mempercayai bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, sehingga segala perkara dapat kami hadapi, dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami.
Sungguh kami tidak mau menjalani hari-hari kami dengan kekuatan kami yang terbatas. Tapi biarlah Engkau yang menopang hidup kami. Firman-Mu yang meneguhkan, menghibur, menguatkan. Bahkan firman-Mu yang memberikan hikmat bagi kami. Untuk kami mengambil keputusan demi keputusan yang harus kami buat di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kau Simon. Selamat pagi, salam buat semua kita. Pagi ini kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita sehingga kita masih bisa bersama-sama bertemu di Karamdio. Hari ini kita sudah sampai ke surat Pak Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saya akan bacakan dari hari ini pasal 1 ayat 1 sampai 10. Pasal 1 dari Paulus, Silvanus dan Timotius. Silvanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan sampai kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suara kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah, untuk hidup dan yang benar. 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang kekasih, ya kan. Hari ini kalau kita bicara tentang Rasul Paulus, ini adalah rasul yang luar biasa. Saya coba merenungkan bagaimana kasih Tuhan ya di dalam hidup setiap kita, seperti Tuhan sudah panggil Rasul Paulus, ya kan. Di mana kalau saya simpulkan bahwa pagi ini ada 3 hal, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Kenapa? Karena iman.
Karena dengan imanlah Rasul Paulus ya bisa berbuat dan melakukan semua kepercayaan yang diserahkan kepada dia. Kita sama-sama tahu bahwa ketika Rasul Paulus memasuki kota Tesalonika, ya kan, dia menemui satu rumah tempat ibadah orang Yahudi. Selama 3 sabat ya, 3 sabat artinya 3 minggu. 3 minggu dia mengajar berturut-turut membicarakan tentang apa tentang kitab suci mengenai Tuhan Yesus, dan orang-orang di Tesalonika itu akhirnya banyak yang bertobat dan menerima Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi sangat tidak suka, ya kan, akan hal itu, dan mereka akhirnya membuat kekacauan, ya, kekacauan, dan mereka mengancam akan membunuh Paulus. Akhirnya Paulus dan teman-temannya kembali, ya kan, keluar untuk menyelamatkan mereka dari situ. Tetapi apa yang terjadi, meskipun hanya 3 hari Sabat, tetapi dengan luar biasanya semua jemaat-jemaat di Tesalonika itu berhasil, ya. Mereka boleh percaya kepada Tuhan dan mereka mengikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada mereka, ya, bersama Silwanus dan Timotius serta yang lainnya juga dengan teman-temannya. Tapi waktu itu, ya kan, apa yang terjadi, ya kan, si Paulus tidak bisa lagi ke sana, tapi dia mengutuskan Timotius, dan terjadi hal yang luar biasa. Meskipun mereka ditindas, ya, mereka ditindas, tetapi mereka tetap bertumbuh, ya kan. Di dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita ini diperhadapkan dengan banyak hal, ya. Mungkin yang kita sama-sama tahu tentang bagaimana penindasan orang-orang kita minoritas, ya, yaitu tetangga kita di sebelah selalu, ya, mempersulit kita. Tetapi di sini saya lihat, ya kan, seperti apa yang kita belajar dari Rasul Paulus, meskipun apapun yang dibuat terhadap kita, tentunya kita ini orang-orang terang, ya. Kita harus menjadikan sesuatu yang berarti di hadapan mereka. Banyak hal yang juga saya temukan, ya, kadang-kadang kita mau dipersulit, ya kan, kita mau dibuat supaya kita tidak maju, ya kan. Tetapi saya begitu percaya dengan iman kepada Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Jadi banyak hal yang saya juga kemarin baru dengar dari orang-orang yang masih saat ini bersama dengan saya. Ya, dulu ada rancangan-rancangan yang orang sudah kita percayakan, tetapi dia karena garis keras, ya kan, akhirnya dia keluar dan dia ingin, ya kan, membuat satu pertandingan, ya kan. Tetapi saya lihat, ya, maka itu saya lihat apa yang kita lakukan, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita andalkanlah Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya panglima dalam hidup kita, ya. Kenyataannya dulu, ya kan, kita sudah percayakan betul, kita mau jadikan dia seorang rekan mitra, tetapi apa yang terjadi karena dia dihasut oleh orang-orang yang satu kelompoknya, akhirnya jadi benturan dengan kami. Tetapi saya lihat Tuhan itu tidak diam, ya. Tuhan itu selalu menyertai orang yang berharap kepada Dia. Sampai kemarin saya baru tahu hidupnya begitu menderita, ya kan. Sampai dia bilang menyekolahkan anaknya pun tidak bisa, ya kan. Di sana sini terjadi hutang, ya kan. Tapi saya begitu diceritakan mereka, saya sih hanya begini, saya tidak menghakimi dia.
Tetapi kita harus apa? Ya, kita harus berdoa supaya dia bisa bertobat, ya kan? Karena apa? Karena manusia itu kadang-kadang ya kita bukan hanya di tetangga kita, tapi dalam rekan-rekan sepelayanan juga di gereja juga ada kadang seperti itu, ya. Maka saya bilang ya penting kita percayakan kepada Tuhan, ya, seperti Rasul Paulus, ya kan, mempercayakan jemaat ini, ya kan, untuk dididik. Kehadiran kita itu loh, ya, kehadiran kita itu bisa mengubah, ya kan. Di sini saya lihat, ya kan, banyak hal-hal yang kadang-kadang dalam hidup kita ini kita tidak rela, ya, kita tidak bisa berserah. Akhirnya apa? Kita melawan dengan kekuatan pikiran kita. Ya, kalau dulu saya masih muda, saya pikirkan demikian, ya kan, tidak bisa, harus ini dilawan. Tapi dengan berjalannya waktu dan usia, saya lihat kekuatan itu yang paling hebat itu sebenarnya kekuatan dari Tuhan, yang tidak bisa, ya kan, kita pakai dengan kekuatan kita, karena kita tidak tahu. Contoh aja, siapa menyangka, ya kan, begitu banyak pengusaha yang collab karena COVID, ya kan? Tidak ada yang pernah terpikirkan itu. Saya pun merasakan, saya merenungkan juga, begitu dari saya mulai berbisnis usia 19 tahun, ya kan, sampai saya umur 60 tahun, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Tetapi dengan datangnya COVID terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, di sini saya lihat, ya kan, kita harus benar-benar mengikuti Tuhan, ya kan, harus belajar tetap setia, ya, tetap dalam perjalanan kita ada hambatan dan tantangan. Hari-hari ini kita juga dikejutkan, ya kan, dengan banyak orang-orang ahli, orang-orang pintar mengatakan begini, 2023 adalah masa yang kelam. Terjadi resesi ekonomi dunia, ya kan? Ya, saya sih sebagai seorang pengusaha, saya tentunya harus wait and see juga. Tapi saya tidak wait and see dengan pikiran saya hanya berdoa kepada Tuhan. Apalagi anak saya yang nomor 2 juga mau mengembangkan, ya kan? Ya, saya selalu diskusi sama dia. Ya, kalau kita memang percaya, doa sama Tuhan dulu, ya kan? Kalau Tuhan kasih tanda-tanda yang heran, ya kita berjalan, karena kalau Tuhan menyertai kita meskipun di lembah kekelaman, kita akan bisa lewati itu karena ada Tuhan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan pintaran kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka saya bilang ya doa. Saya selalu berdoa hari-hari ini, Tuhan, ya kan, jalan apa? Jalan mana? Apa yang harus kami lakukan? Karena seperti Rasul Paulus, dia terus terang aja, ya kan, dia udah dipanggil Tuhan, dia hanya pergi mungkin saya kira 1 bulan lah, ya kan, 3 hari Sabat. Sebelumnya itu kan lobi sana lobi sini, masuk ke itu tempat gereja, bangun gereja di sana, itu paling sebulan. Tapi ketika dia keluar di situ, jemaat tetap, ya kan, bertumbuh, ya kan. Karena apa? Di sini kita melihat, ya kan, ayat ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan, ya. Jadi kita harus jadi penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, namun telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kekuatan kita terbatas, tapi Roh Kudus yang Tuhan sudah utus untuk memberi kekuatan kepada kita. Berikutnya di sini sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Jadi kalau kita ini, kalau sudah hidup sesuai dengan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan menjadi apa? Ya, akan menjadi terang dan garam. Di mana kita berada, bukan kita yang harus ngakui, tapi orang ngomong, wah, di sana, ya kan, si A itu bisa begini, begini, begini. Ya, kita nggak usah perlu membesarkan diri kita, tetapi kita tetap bersyukur karena ada kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kita. Dan di sini juga kita melihat, ya, dia menjadi tenar, ya, karena bukan di Makedonia dan Akhia, tapi di seluruh, ya, penjuru di mana firman Tuhan dan diberitakan, saya percaya, ya kan. Akhirnya apa?
yang kita sudah menjalankan dan kita merasakan begitu besar, ya kan? Di sini dikatakan sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami dan kamu sambut dan bagaimana kami berbalik dan kamu berbalik, ya kan, dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, di sini kita lihat, ya kan, berhala-berhala kita ini banyak sebetulnya, ya kan. Kalau di pelajaran pria ada penyembahan berhala. Apa yang menjadi hobi kita yang melebihi dari apa yang kita mengasihi Tuhan itu sudah berhala. Jadi kita tahu berhala-berhala kita juga kalau kita bisa menang, ya kan. Seperti dulu saya, ya kan, yang sampai meninggalkan ibadah-ibadah karena apa? Berhala. Ya jam 4 sudah bangun, jam 5 udah ke lapangan golf, ya kan, udah tuh pulang jam 9, sore jam 5 lagi, berturut-turut. Akhirnya Pak isi saya sampai sudah, ya gimana ya, kita kadang-kadang suka membuat alasan karena untuk hobi kita. Tapi di sini kita harus tahu, ya kan, kalau kita sudah punya Kristus, kita harus bisa ada keseimbangan, ya kan. Olahraga itu nggak salah, ya kan, tapi olahraga kalau kita tidak ada keseimbangan itu yang membuat jadi berhala. Jadi ujungnya apa? Ujungnya kita jauh dari Tuhan. Dan yang ayat ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sebetulnya apapun yang saya bayangkan, ya kan, karena hidup ini, ya kan, sudah 65 tahun saya ada di dunia ini, ujung-ujungnya memang kita berpengharapan hidup kita ini punya kehidupan yang kekal, ya kan. Pada akhirnya nanti apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejarkan, apa yang kita ambisikan itu semuanya tinggal. Apa yang kita harapkan? Tentunya kita harapkan kita punya mahkota, kita punya tempat yang sediakan Tuhan di surga. Dan itu demikian, Her, yang saya dapatkan, supaya apa yang kita sudah baca pagi ini, kita teladani tentang Rasul Paulus, bagaimana dia menjadi seorang hamba yang setia. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Simon. Pagi hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi poin-poin penting seperti apa yang Simon tadi sudah sampaikan. Mari setiap kita benar-benar hari-hari ini mempraktekkan iman, pengharapan, dan kasih kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tindasan, mengalami masalah, persoalan, tekanan hidup. Tapi kita juga mau belajar seperti jemaat di Tesalonika, di Makedonia dan Akhaya. Mereka di dalam tindasan, mereka tetap menjadi orang-orang yang taat kepada firman, taat kepada pemimpin-pemimpin rohani yang tentunya menasehati tentu berdasarkan firman. Sehingga ayat-ayat ini katakan hidup mereka itu jadi teladan. Di dalam kesusahan mereka tetap bersyukur, di dalam permasalahan mereka tetap kuat. Nah, seharusnya begitulah hidup kita ketika kita berbalik dari berhala-berhala. Artinya hidup kita berbalik dari cara-cara kita yang lama. Yang seperti Pak Simon tadi sampaikan, di tengah-tengah dunia yang secara global akan menghadapi krisis, tentu ada perbedaan pola pikir orang yang tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan. Ada tindakan iman yang harusnya kita lakukan, ada hal-hal yang kita kerjakan seturut dengan firman. Mungkin sebagian besar orang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, menyongsong tahun 2023. Tapi orang-orang yang sudah berbalik dari pikiran-pikiran yang berpusat kepada penyembahan berhala, kepada diri sendiri, kita berbalik beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kita tetap bertindak untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga seperti Rasul Paulus, ketika dia di penjara, seharusnya dia dihibur, tapi dia tetap bisa menghibur orang lain. Ketika dia di dalam pergumulan, persoalan, harusnya dia yang dikuatkan, tapi dia bisa meneguhkan orang lain. Karena apa?
Karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah Paulus, yang menguatkan, meneguhkan hati kita. Jadi mari hari-hari ini kita semakin dekat dengan Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, mempraktekkan firman, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini. Fokus lakukan firman. Percayalah, kekuatan Tuhan akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sehingga segala perkara cakap kita tanggung. Dan apa? Dan hidup kita jadi teladan bagi orang. Orang akan terheran-heran. Orang akan terkagum-kagum melihat hidup kita. Bukan karena kitanya, tetapi karena ada Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu dari apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, dan bersyukur kalau tetap kuat karena ada Tuhan dalam hidup kita. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Joni. Ya, shalom semuanya. Kalau tidak ada yang nambahkan, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari Rasul Paulus, Tuhan dalam setiap pelayanannya, Tuhan, dia mempunyai iman, kasih, dan pengharapan, Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi domain hidup kami juga, Tuhan, selalu menuntun hidup kami dalam setiap pelayanan kami, Tuhan. Tuhan, iman, kasih, dan pengharapan itu, Tuhan, membuat kami terus kuat, Tuhan, untuk terus mengikuti Engkau, melayani Tuhan setiap pekerjaan-Mu juga, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Pak Simon, Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau semakin hari semakin memakai dia, Tuhan, sehingga hidupnya, Tuhan, dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Sehingga lewat Pak Simon dan keluarganya, banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang hadir pagi hari ini, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, menjadikan firman-Mu itulah pelita dan terang bagi setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kekuatan terus berjalan bersama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia yang besar, Tuhan. Bersyukur Tuhan, meskipun banyak negara boleh digoncangkan oleh keadaan ekonomi sekarang, Tuhan, tapi Indonesia boleh tetap kuat, Tuhan. Kami percaya hanya karena kasih-Mu lah, Tuhan, telah memberikan, Tuhan, hasil bumi dan hasil alam yang melimpah, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, para pemimpin bangsa kami ini, Tuhan. Engkau taruhkan roh takut akan Engkau, Tuhan. Mulai dari pemimpin kami, Presiden, Tuhan, para menteri dan stafnya, Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota, Tuhan, dan seluruh jajarannya. Taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan adil, Tuhan. Sehingga dapat membawa bangsa kami terus, Tuhan, pada kasih setia-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami ini, dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta Pak Simon tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami masih sama-sama berkaram Deo. Kami percaya kasih anugerah Bapa di surga yang selalu ada menyertai kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari kami ke depan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin ada perbedaan antara kami yang percaya dengan orang yang belum percaya kepada-Mu. Karena janji-Mu, setiap kami yang berharap kepada-Mu tidak akan sia-sia. Biarlah semua sepanjang hari ini Tuhan, kami mau letakkan
apapun kegiatan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak mengandalkan semuanya kekuatan kami, tapi kami mau bersama dengan Tuhan melakukan segala perkara. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang sudah menuntun kita, menyertai kita sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, oleh kasih kuasa-Mu, berkat-Mu mengalir bagi setiap kami. Sehingga apapun yang menjadi masalah kami, Tuhan, Engkau sudah ubah menjadi berkat. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Oke. Tuhan memberkati.